Bukti ayat Yesus ada di 4 masa, yaitu Alfa, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Omega. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Tan Hoi Nai. Sebelum memulai, kembali kami mengingatkan dan mengulang-ulang terus sebagai umat beragama di dalam kehidupan di dunia, kita harus toleransi, menghargai, menghormati, ya. Jangan membanding-bandingkan, karena Allah saja juga sudah memberi teladan. Langit dan bumi, matahari, udara, air itu diciptakan oleh Yesus sebagai Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Tetapi Yesus sangat mengasihi, sehingga walaupun dunia ini yang menciptakan Yesus, tetapi matahari diberikan kepada semua orang, oksigen juga, air juga, ya. Allah menghendaki semua manusia diselamatkan, 1 Timotius 2 ayat 4. Yesus sudah memberi teladan, kita harus hidup saling toleransi, saling menghargai, saling mengasihi, sebab Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada seluruh dunia ini, ya. Barulah nanti kalau kita bicara tentang hidup kekal di surga, kita boleh menyatakan diri, sorry ya bro, sorry ya sis, sorry ya bapak ibu, kita memang berbeda. Itu kalau untuk urusan di kehidupan kekal nanti. Tetapi untuk di bumi ya kita saling menghargai, saling menghormati, begitu. Pengen tahu boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan membanding-bandingkan, soalnya nggak akan bisa dibanding-bandingkan. Allah kita beda, Tuhan kita beda, kitab kita beda, surga kita beda, cara masuk surga beda. Apanya yang mau didebatkan? Kalau nanya boleh, ya. Baik, Yesus ada di 4 masa, yaitu masa kekekalan 36,5 miliar tahun sebelum Masehi, lalu masa perjanjian lama 6.000 tahun sebelum Masehi sampai 1 Masehi, lalu masa perjanjian baru tahun 1 sampai 66 Masehi, dan kembali di era kekekalan 66 Masehi sampai selamanya, itu Omega. Berikut adalah bukti-bukti ayat Alkitab bahwa Yesus hidup di 4 masa, yaitu masa kekekalan sebagai Alfa, masa perjanjian lama, masa perjanjian baru, dan kembali ke masa kekekalan akhir, Omega. 1. Masa kekekalan Alfa. Beberapa ayat ini perkataan langsung Yesus, ya, berkata tentang masa kekekalan Yesus sebagai Tuhan yang berkarya, yaitu firman dengan Allah yang duduk di sembah di surga. Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Yesus berbicara tentang di masa kekekalan sebagai Alfa, bahwa segala sesuatu yang dilakukan Yesus di dunia adalah sesuai perintah dari Allah yang mengutus Yesus, yaitu Yesus sendiri ketika Yesus masih roh, masih sebagai Tuhan dan Allah di surga. Mungkin Anda bingung, Yesus manusia diutus oleh Yesus sendiri Allah di surga. Ya, itu benar, Alkitabiah Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 16 ayat 28 dan 32, dan banyak ayat lain adalah Yesus sedang menyatakan bahwa dulu di masa kekekalan Alfa adalah ada firman, ada Allah. Yesus firman dan Yesus Allah. Ada firman dan ada Allah, ada Tuhan dan ada Allah. Itulah Alfa. Jadi Yesus memang sudah ada di era zaman yang awal, Alfa, era zaman di masa kekekalan, yaitu sebagai Yesus firman yang berkarya dan Yesus Allah yang disembah di tahta surga selama sekitar 36,5 miliar tahun. Roma 16 ayat 25 menulis berabad-abad lamanya dalam time zone Allah. Setidak-tidaknya bisa ditrace, bisa dilacak 36,5 miliar tahun karena ditulis berabad-abad. Ngopi dulu. Nomor 2, di era perjanjian lama. Lukas 24 ayat 27 dan 44. Yesus berkata,
harus tertulis tentang aku di kitab perjanjian lama, yaitu di Mazmur, Taurat, Musa, dan kitab Nabi. Yesus menyatakan bahwa dia ada di era perjanjian lama. Yohanes 5 ayat 46, Musa telah menulis tentang aku. Yesus sedang menyatakan bahwa aku, Yesus, ada di era perjanjian lama, yaitu sebagai Yahweh itu yang ditulis oleh Musa. Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus sedang menyatakan bahwa dia, Yesus itu ada di era perjanjian lama. Ya. Matius 23 ayat 34, Yesus berkata, lihatlah, aku telah mengutus nabi-nabi, orang bijaksana, itu hakim-hakim dan ahli Taurat. Yesus menyatakan bahwa yang memilih dan mengutus nabi-nabi perjanjian lama itu aku, Yesus. Berarti Yesus memang ada di era perjanjian lama, yaitu sebagai Yahweh, nama sebutan untuk Yesus. Jadi benar memang Yesus ada di era perjanjian lama, yaitu sebagai Yahweh, nama sebutan untuk Yesus Kristus. Terjadi tahun 6000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Nomor 3, masa perjanjian baru. Sebagai fisik manusia, Yesus ada di era perjanjian baru, tahun 1 sampai 33 Masehi, sebagai fisik manusia di bumi daratan. Dan nanti sebagai roh di langit tingkat 2 bumi, tahun 33 sampai 66 Masehi. Semua kitab perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu menulis hal-hal seperti ini. Jadi benar, Yesus ada di era masa perjanjian baru, yaitu sebagai fisik manusia selama 33 tahun, tahun 1 sampai 33, dan sebagai roh di langit tingkat 2 juga selama 33 tahun, tahun 33 sampai 66. Nomor 4, masa yang akhir Omega. Dimulai tahun 66 Masehi, ketika kitab Wahyu selesai difirmankan, maka Yesus kembali duduk di tahta surga, di surga kembali lagi firman Allah. Awalnya Yohanes 1 ayat 1, ada firman, ada Allah. Kembali lagi Wahyu 19 ayat 13, ada firman, ada Allah. Awalnya ada firman, ada Allah. Kembali lagi ada firman, ada Allah. Awalnya Alfa di Yohanes 1 ayat 1, lengkap ada Omega di Wahyu 19 13. Wahyu 20 ayat 1 sampai 15 adalah nubuatan mulai dari rapture ayat 5 dan 6. Kerajaan 1000 tahun ayat 4, Gog Magog ayat 8, kiamat ayat 11, penghakiman akhir ayat 12 sampai 15. Sedangkan untuk Harmagedon ada di Wahyu 16 ayat 16. Very clear, Yesus juga ada di masa Omega, masa kekekalan yang akhir, tahun 66 Masehi sampai selamanya. Kesimpulan, Yesus Alfa Omega, yang awal, yang akhir. Yesus yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Yesus ada di 4 masa, yaitu yang awal sebagai firman, PL sebagai Yahweh, PB sebagai Yesus fisik manusia, dan yang akhir tentu saja sebagai Omeganya itu, ya, dengan dibuktikan oleh ayat-ayat di atas. Salam Pendeta Hatiti. Very clear Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Yesus sudah ada atau ada di 4 era. Era kekekalan Roma 16 ayat 25 menyebut berabad-abad. Jadi kita trace, dapatlah angka 36,5 miliar sebelum Masehi. Itu sesuatu yang unlimited sebenarnya. Tapi karena ditulisnya berabad-abad, ya setidak-tidaknya Yesus itu memberitahu. Supaya ketika para ilmuwan mengatakan bumi ini, karbon bumi sudah berusia paling banyak itu 29,4 miliar tahun katanya. Alkitab menulis 36,5, yaitu berabad-abad. Ya. Untuk menjawab itu, makanya perlu dilacak apa maksudnya berabad-abad. Di masa kekekalan, Yesus sebagai firman yang berkarya, lalu duduk di tata surga sebagai Allah. Allah yang duduk di tata surga namanya Yesus, yang berkarya firman. Karyanya apa saja? Menciptakan hikmat, menciptakan surga tentu saja, dan segala isinya. Kemudian menciptakan
yang kelihatan yaitu bumi purba samudra raya, lalu menciptakan segala sesuatu pendukung, oksigen, mineral, ya, emas, ya, bahan-bahan logam dan seterusnya. Itu di era masa kekekalan. Belum ada manusia, jauh belum ada. Jadi jangan bingung, sejak masa kekekalan, Allah yang duduk di tahta surga itu namanya Yesus, lalu Tuhan yang berkarya namanya Yesus. Tuhan ini dulu memakai nickname atau nama panggilan Firman. Itu sebagai Alfa. Omega nama panggilannya juga Firman. Di dalam Wahyu 19 ayat 13, namanya ialah Firman Allah. Nama, Firman itu nama. Ya, siapa namanya? Yesus. Yang Tuhan namanya Yesus, yang Allah namanya Yesus. Tuhan dan Allah satu bukan dua. Oke? Itu di masa kekekalan. Lalu Tuhan ini menciptakan langit bumi sebagai Yahweh. Dia memakai nama sebutan. Ya, sebagai Yahweh. Di dalam Keluaran 3 ayat 15, ya. Yahweh itu siapa? Ya Yesus. Yahweh itu nama kiasan untuk nama sebutan untuk Yesus. Keluaran 3:15. Periodenya dari 6.000 tahun sebelum Masehi, Adam sampai Yesus lahir. Ayatnya banyak tadi kan. Musa menulis tentang aku sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yang milih nabi-nabi itu aku loh, gitu, ya. Seperti itu, ya. Itu di masa penciptaan langit bumi. Lalu Allah dibentuk, jadilah manusia. Ya, di era di bumi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab Wahyu menulis Yesus ada di bumi. Ya, sebagai fisik manusia selama 33 tahun doang. Oke. Lalu di bumi langit tingkat 2 selama 33 tahun lagi, termasuk menurunkan kitab Wahyu, baru betul-betul duduk di tata surga itu tahun 66 Masehi. Balik lagi firman Allah, Yohanes 1 ayat 1 kan firman Allah. Balik lagi ke Wahyu 19 ayat 13, firman Allah. Sama lagi. Di surga itu ada Allah yang duduk di tata surga namanya Yesus. Lalu ada firman. Firman kali ini nickname atau nama panggilannya anak domba. Kalau dulu kan firman, sekarang anak domba. Jadi sekarang di surga itu ada anak domba namanya Yesus, itu sebagai Tuhan. Lalu ada Allah namanya Yesus, duduk di tata surga. Yang berkarya itu Tuhan, ya. Yang nanti perang Harmagedon, ya, yang nanti sekarang menyediakan tempat di surga, yang membuka materai, yang itu semua yang dilakukan oleh anak domba. Dulu firman, sekarang anak domba, ya. Di era Omega anak domba, di era Alfa firman. Yang duduk di tata surga tetap Allah. Siapa? Yesus. Sekarang yang duduk di tata surga siapa? Allah. Siapa? Yesus. Makanya hanya ada satu tahta. Lah anak domba Pak, anak domba ya Allah, sama. Tahtanya enggak dua. Tahta Allah dan tahta anak domba. Dulu kalau mau disebut tahta Allah dan tahta firman dulu, ya, cuman enggak ada ayat seperti itu. Ayat Alkitab yang menulis firman adalah Allah. Sama, Allah dan anak domba itu sama kan? Ada tahta Allah, tahta anak domba. Wahyu 22 ayat 3. Bukan dua tahta, bukan. Jadi very clear, dari dulu itu ada firman, ada Allah. Firman itu Yesus, Allah juga Yesus. Sekarang pun di masa Omega ada firman, ada Allah. Firman itu Yesus, firman itu Yesus anak domba, Allah itu Yesus yang duduk di tata surga. Very clear. Jadi Yesus ada di 4 era masa. Masa kekekalan 36,5 miliar tahun itu sebenarnya unlimited. Kemudian perjanjian lama 6.000 tahun sampai tahun 6.000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Era perjanjian baru 1 Masehi sampai 66 Masehi. Banyak orang tidak paham. Tahunnya cuma 1 sampai 33. Yang di langit tingkat 2. 33 sampai 66 nggak pada paham. Ya. Terus 66 sampai sekarang, sampai selamanya Yesus sebagai Omega itu. Jadi Alfa Omega itu Yesus, betul. Ciamik ya Pak. Ya. Seperti nah, kalau sudah begini posisi Bapa di mana Bapa itu kiasan Yesus Allah. Anda tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengatakan Bapa itu disembah atau Bapa itu Allah. Enggak ada, Bro. Ya. Ya, Allah itu ya Yesus. Dari dulu mau Allah ganti. Ya enggak lah, ya. Itu sebabnya Yesus Alfa Omega. 3 kali Yesus menyebut. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13.
Semua Alfa Omega itu aku, Yesus, gitu. That it, ya. Jadi pada awalnya Alfa Omega itu ada Tuhan, ada Allah, ada firman, ada Allah. Di Omega ada Tuhan, ada Allah, ada anak domba, ada Allah. Baik firman, anak domba, Allah, satu roh, ya, roh yang sama dan satu nama, yaitu Yesus. That it, padat, singkat, dan clear. Kembali saya mengingatkan sebagai umat manusia, untuk urusan di bumi kita toleransi, menghargai. Para apologeter kaleng lombeng dan para mukalaf kain sobek, ya, nggak usah berdebat, nggak usah hujat caci maki. Mukalaf kain sobek, ya, apologeter kaleng rombeng. Ini dua-duanya kalau berdebat hujat caci maki doang. Dosa, tak kasih tahu, ya. Posisi kita adalah berbeda. Jadi barangnya saja udah berbeda. Apanya yang mau didebatkan? Yang benar tanya jawab. Anda tanya, tapi tidak untuk dikonter. Ini dia. Boleh kok Anda itu tanya ke Kristen, tapi tidak untuk dibantah. Lah ayatku ngomong gitu kok. Ayat Alkitab ngomong gitu, makanya seorang debater, seorang apologeter dasarnya harus ayat Alkitab. Jangan pakai tafsir. Ya, perdebatan akan seru karena menyangkut Tritunggal. Wah, Tritunggal barang tafsir di debat. Ya, apologeter kaleng rombeng sama mukalaf kain sobek, udah satu guru satu ilmu, itu tukang tafsir doang. Ya. Ya, kalau bicara Allah, bicara Tuhan, ya pakai ayat Alkitab aja. Ini termasuk ini yang kita bahas ini. Kita Indonesia, kita Pancasila. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.